Hey guys, balik lagi dengan Koko. Setelah kemarin kita bikin video comparison antara si Poco M3 dengan kakaknya yaitu Redmi Note 9. Nah, video kali ini saya masih bikin video versus lagi nih, tapi antara Poco M3 dengan si Realme C17 yang sama-sama boxnya ini warna kuning ya. Dan sebenarnya concern kami masih sama ya, yaitu masih di bagian prosesor kedua seri handphone ini. Dimana kedua handphone ini tuh menggunakan prosesor besutan Qualcomm, dimana serinya tuh berbeda. Tapi nggak cuma itu aja sih yang bakalan kita bahas, masih banyak aspek-aspek lain yang perlu kita bahas buat kelas entry level. Nah, tanpa menunggu lama, langsung aja kita mulai videonya. Pertama, kita langsung mulai aja ke bagian performanya. Seperti teman-teman tahu, kalau Poco M3 ini menggunakan prosesor Snapdragon 662 ya, berkekuatan octa-core 2 GHz, dan kebetulan punya unit kami ini RAM-nya 4 GB dan ROM-nya 64 GB. Sedangkan untuk Realme C17 yang saya pegang ini menggunakan prosesor Snapdragon 460 dengan octa-core 1,8 GHz, terus RAM-nya 6 GB dan ROM-nya itu gede banget, 256 GB. Sebenarnya dari sini aja kita sudah bisa sedikit menyimpulkan kalau si Realme C17 ini jelas lebih cepat untuk multitasking karena dia punya RAM dan ROM yang lebih gede, apalagi penyimpanannya itu loh, gede banget. Cuman nggak ada salahnya kita mulai dari pengujian tes benchmark terlebih dahulu. Pertama, seperti biasa kita lihat dari AnTuTu Benchmark 8.0, di mana Poco M3 lebih unggul dengan skor 177 ribuan, untuk CPU-nya 68 ribuan dan GPU-nya 33 ribuan. Sedangkan di Realme C17 mendapatkan skor 155 ribuan, di mana CPU-nya di 57 ribuan dan GPU di 22 ribuan. Lanjut di Geekbench 5, Poco M3 angka single core-nya di 315 dan multicore di 1382. Terus untuk Realme C17 angka single core di 252 dan untuk multicore di 1240. Lanjut lagi di 3D Mark Wildlife, Poco M3 overall skornya di 369 dengan average FPS tuh di 2,20, dan Realme C17 mendapatkan overall score 248 dan average FPS di 1.50. Terus untuk GPU kami mengetes menggunakan GPU Mark Benchmark, di mana Poco M3 mendapatkan angka 570.000 dan Realme C17 di 752.400. Mungkin saja ini karena perbedaan varian dan ROM-nya, makanya angka skornya berbeda cukup tinggi. Lanjut sekarang ngetes buat main game di ruangan yang suhunya di kisaran 28 sampai 29 derajat Celcius. Kita mulai dari game yang enteng dulu kali ya, game Mobile Legends. Sama-sama dengan settingan high saja. Kalau buat main game seperti ini sih baik dari Poco M3 maupun Realme C17 sama-sama dapat bermain dengan baik. Dalam 30 menit kami bermain, baterai Poco M3 berkurang 7% dengan suhu naik ke 43 derajat. Sedangkan Realme C17 baterainya cuma berkurang 4% dengan suhu naik ke 40 derajat. Game kedua yang berat nih, yaitu PUBG Mobile. Di sini Poco M3 dan Realme C17 terlihat hanya bisa mendapatkan settingan rata kanan di balance medium saja. Jadi akhirnya kami tes menggunakan settingan smooth frame rate high saja. Di settingan ini kami tuh bisa bermain game dengan baik, nggak ada lag dan playable banget lah. Dalam 25 menit saya bermain, Poco M3 berkurang 6% dengan suhu naik ke 40 derajat. Sedangkan untuk Realme C17 berkurang 7% dengan suhu juga naik ke 40 derajat. Nah, game ketiga tuh game yang paling berat, ada Genshin Impact. Kedua handphone ini baik Poco M3 maupun Realme C17 sama-sama cuma bisa di settingan defaultnya, low alias rendah. Nah, di game kali ini kedua handphone ini mengalami lag ketika berhadapan dengan musuh. Namun Realme C17 tuh lebih stabil, lebih sedikit nyaman daripada Poco M3. Dalam 30 menit kami bermain, baterai Poco M3 baterainya berkurang 9% dengan suhu naik ke 43 derajat. Dan Realme C17 baterainya berkurang 9% dengan suhu naik ke 42 derajat. Nah, dari uji coba barusan bisa sama-sama kita lihat kalau performa Poco M3 itu sedikit lebih unggul di bagian kecepatan prosesor timbang Realme C17 ya. Dan kalau dari segi baterai, karena Poco M3 itu lebih powerful, akhirnya Realme C17 itu lebih irit sedikit. Saya juga sempat tes menggunakan PCMark Battery Life. Di sini untuk Poco M3 dapat 17 jam 20 menit, sedangkan Realme C17 bisa sampai 15 jam. Nah, jadi kalau untuk penggunaan daily sih jelas Poco M3 lebih irit ya daripada si Realme C17. Setelah main game dan kita bahas sedikit soal performanya, kali ini kita bahas soal kameranya. Dimana untuk Poco M3 ini menggunakan triple kamera 48 megapiksel,
Terus untuk Realme C17 menggunakan quad kamera 13 megapiksel. Jadi beda ya, sini triple kamera, sini quad kamera. Nah, secara fitur tuh Realme C17 unggul karena ada kamera ultrawide-nya. Sedangkan untuk Poco M3 nggak ada kamera ultrawide. Namun secara hasil akan seperti apa? Coba deh kita lihat foto-foto berikut ini. Nah, di mode auto kami melihat perbedaan yang berasa di mana kedua handphone ini tuh punya tone warna yang berbeda. Di mana Poco M3 itu hasil fotonya lebih natural, seperti yang saya bilang pas di video review kemarin. Sedangkan Realme C17 cenderung lebih ke cool dengan lebih vibrance, dynamic range lebih luas dan lebih brightness. Cuman untuk Poco M3 lebih detail karena ada mode 48 megapiksel. So, buat dicetak pun nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nyalain mode HDR di Poco M3, hasilnya akan lebih ngejreng lagi. Terus buat yang suka oprek-oprek, hasil foto Poco M3 ini oke banget. Sedangkan buat yang nggak doyan ngedit, Realme C17 jelas lebih oke. Terus untuk mode portrait, separasi blur kedua handphone ini tuh mirip-mirip ya. Kadang rapi, kadang nggak. Tinggal senengan aja sih selera kalian yang seperti apa. Untuk kamera depan, saya cenderung lebih suka hasilnya ke Poco M3 timbang Realme C17. Di mana Poco M3 hasilnya lebih natural dan nggak lebih. Terus dalam menghadapi backlight sekalipun, Poco M3 kadang masih bisa menangani. Kalau untuk hasil videonya sebagai berikut. Lalu terakhir ke bagian desain. Secara overall, desain Poco M3 ini tuh lebih unik ya daripada Realme C17 yang memang terlihat pasaran. Mulai dari finishing coating liter berbahan plastik yang bikin sidik jari nggak nempel dan desain kamera belakang yang unik. Sedangkan Realme C17 tuh dengan finishing glossy yang mudah meninggalkan bekas sidik jari. Kalau secara handheld, kedua handphone itu feel-nya sama. Saya nggak merasa keberatan atau nggak nyaman ketika pegang Poco M3 maupun Realme C17. Tapi keren juga sih Poco M3 ini padahal baterainya lebih jumbo 6000 mAh, tapi masih tergolong ringan. Sedangkan untuk bagian depan, layar Poco M3 lebih juara dengan layar berukuran 6,53 inch berpanel IPS dan beresolusi Full HD Plus 2340 x 1080 pixels. Sedangkan untuk Realme C17 layarnya 6,52 inch panel IPS dan resolusinya cuma SD Plus 720 x 1600 pixel. Jadi secara kerapatan layar lebih bagus Poco M3. Begitu pula kalau kamu suka nonton video YouTube. Jadi bisa nonton sampai resolusi Full HD di Poco M3. Sedangkan untuk produksi warnanya saya bisa bilang ini mirip-mirip alias sama. Dan saya cukup apresiasi ke Poco M3 karena bisa memberikan layar Full HD di kelas entry level. Gila sih Poco M3 ini. Dari segi fitur, Poco M3 ya bisa dibilang lebih lengkap atau lebih komplit. Mulai dari sediakannya IR Blaster yang buat sebagian kita masih kepake, terus dual speaker yang punya suara ajib, bukan gimmick semata. Mana ada coba HP entry level killer dengan fitur sekomplit ini. Kesimpulannya ya, kalau dibandingkan dengan Realme C17, jelas Poco M3 ini lebih valuable dengan segala fiturnya yang komplit. Seperti dual speaker stereo, terus prosesor kelas mid-range Snapdragon 662, baterai 6000 mAh, dan layar Full HD Plus untuk kelas entry level. Walau memang kalau buat ngebut-ngebutan sih baterainya lebih boros ya. Tapi ya gimana lagi, harganya kan terjangkau banget. Jadi semua kekurangannya itu tertutupi. Sedangkan Realme C17 ini lebih irit daya dan ada kamera ultrawide-nya. Jadi kalau teman-teman lagi nyari handphone budget dengan paket komplit, mungkin Poco M3 ini jelas bisa jadi rekomendasinya. Buat yang mau beli, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.